Aku pindah ke mes ini karena murah dan dekat kantor. Awalnya aku pikir cuma bangunan tua yang catnya mengelupas dan lorongnya terlalu panjang. Tapi malam pertama di kamar nomor 13, aku sadar satu hal. Di tempat ini, kesunyian bukan berarti kosong. Karena tepat jam 2 lewat 13 menit, ada seseorang berhenti di depan pintuku. Dan dia berdiri di sana tanpa suara napas, tanpa bayangan. Seolah menungguku membuka pintu. Namaku Arga, karyawan baru di sebuah perusahaan logistik yang gudangnya jauh dari kota. Hari pertama kerja, HR langsung bilang, kalau mau hemat, tinggal aja di mes perusahaan. Aku nggak banyak mikir. Gaji pertama belum cair, kos mahal, dan mes itu gratis 3 bulan. Sore itu aku sampai di bangunan 2 lantai yang kelihatan tua. Bukan tua klasik yang estetik, tapi tua yang bikin kamu bertanya-tanya, kenapa belum direnovasi? Lorongnya panjang, lampu neon putih berkedip pelan. Dindingnya penuh bekas paku, seperti dulu pernah banyak foto digantung lalu dilepas semua. Penjaga mes, Pak Darto, kasih aku kunci. Kamar nomor 13 ya, yang lain udah penuh. Dia bilang sambil menghindari kontak mata. Aku sempat bercanda. Wah, angka sial nih, Pak. Dia cuma jawab pendek. Kalau dengar suara malam-malam, jangan dibalas. Aku kira dia cuma bercanda, atau mungkin senioritas iseng. Harusnya aku sadar, nada suaranya terlalu serius untuk sekedar bercanda. Kamarnya kecil, tapi bersih. Satu ranjang besi, lemari kayu lama, meja kerja, dan jendela menghadap tembok gudang belakang. Ada bau lembab samar, seperti ruangan yang pernah lama kosong. Yang aneh, dinding dekat ranjang punya bekas cat berbeda, seolah pernah ditucup sesuatu. Aku nggak terlalu peduli. Aku capek. Hari pertama kerja selalu bikin kepala berat. Malam itu aku mandi, makan mie instan, lalu rebahan sambil scroll HP sampai ketiduran. Dan sekitar jam 2 pagi, aku terbangun. Bukan karena mimpi, tapi karena suara langkah di lorong pelan berat, seperti sepatu kerja menyeret sedikit. Awalnya aku pikir penghuni lain pulang shift malam, tapi langkah itu berhenti tepat di depan pintuku. Diam, nggak ada ketukan, nggak ada suara napas, cuma diam. Aku lihat jam di HP, 02.13. Aku menunggu. 1 menit, 2 menit, mungkin 5 menit. Sampai akhirnya langkah itu hilang. Tanpa suara pintu dibuka, tanpa suara orang berjalan menjauh, seolah dia hilang begitu saja. Paginya aku tanya teman sekamar sebelah, Rico, semalam ada yang pulang jam 2? Dia langsung jawab cepat, nggak ada. Shift malam cuma sampai jam 1. Lalu dia nanya balik, lu dengar suara juga? Kata juga itu bikin perutku langsung dingin. Tapi dia ketawa setelahnya. Ah, paling pipa air, mes lama emang suka bunyi. Aku coba percaya itu, sampai malam kedua datang. Hari kedua kerja lebih berat. Pulang jam 9 malam. Badan pegal, pikiran kosong. Aku langsung tidur tanpa banyak mikir. Jam 2 lewat, aku bangun lagi. Bukan karena langkah, tapi karena lampu kamar mandi menyala sendiri. Aku ingat jelas sebelum tidur aku mematikan semuanya. Aku bangun, jalan pelan ke kamar mandi. Lampunya terang, air keran menetes pelan. Dan di cermin ada bekas tangan samar, seperti seseorang baru saja menyentuh permukaannya. Aku menghapusnya dengan tisu. Saat kembali ke ranjang, aku dengar suara pelan dari ventilasi. Suara
seperti orang menangis. Awalnya kupikir suara dari kamar lain. Tapi ventilasi itu menghadap lorong belakang yang kosong, tanpa kamar. Tangisan itu nggak keras, tapi dekat. Terlalu dekat, seolah tepat di atas kepalaku. Aku membeku di ranjang, HP di tangan, jari gemetar. Aku hampir membuka pintu, tapi teringat kata Pak Darto. Kalau dengar suara, jangan dibalas. Tangisan itu berubah jadi bisikan, pelan, tidak jelas, seperti seseorang mencoba menyebut nama, tapi tidak selesai. Dan tepat jam 2.13, suara itu berhenti, sekaligus, seolah tombol mute ditekan. Malam ketiga, aku memutuskan merekam suara di kamar. Aku taruh HP di meja, mau direkam, lalu pura-pura tidur. Jam menunjukkan 02.12 dan lorong kembali sunyi. 1 menit kemudian, langkah itu datang lagi. Pelan, berat, berhenti di depan pintuku. Kali ini ada suara lain, gesekan, seperti sesuatu diseret di lantai. Aku menahan napas, menunggu ketukan yang tidak pernah datang. Dan saat langkah itu pergi, aku membuka rekaman di HP. Suara langkah ada, suara gesekan ada. Tapi di akhir rekaman ada satu suara tambahan. Suara yang tidak kudengar langsung malam itu. Sebuah bisikan tepat di dekat mikrofon mengucapkan satu kalimat pendek. Akhirnya kamu kembali. Dan sejak saat itu, aku tahu, aku bukan penghuni baru di mes nomor 13. Aku adalah seseorang yang pernah ada di sini sebelumnya. Dan sesuatu di tempat ini baru saja mengenaliku lagi.